Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa kalau setiap teks yang kita baca, mulai dari berita sampai iklan, itu kayak lagi berusaha ngomongin sesuatu tapi di luar kata-katanya? Nah, hari ini kita bakal bedah bareng-bareng buku Membaca Kritis dari Dr. Sultan buat ngungkap pesan-pesan tersembunyi itu. Kita mulai dari kutipan yang dalam banget ini ya. Ini ngingetin kita kalau membaca itu bukan sekedar nyerap informasi pasif. Membaca itu sebuah tindakan, sebuah sumber kekuatan. Tapi kekuatan ini baru benar-benar muncul kalau kita yang pegang kendali atas prosesnya. Nah, sekarang coba deh renungin pertanyaan ini. Di dunia yang isinya informasi semua, setiap teks, entah itu berita atau iklan, itu sengaja dirancang buat mempengaruhi kita. Seringnya dengan cara yang nggak kita sadari. Jadi pertanyaannya, kita yang ngontrol teks atau jangan-jangan teks yang ngontrol kita? Dan disinilah inti masalahnya. Nggak ada yang namanya teks netral. Beneran deh, setiap tulisan itu punya tujuan. Entah buat meyakinkan, menyebarkan ide, atau bahkan mendominasi cara kita berpikir. Sadar akan hal ini aja udah jadi langkah pertama buat ngambil alih kendali. Coba lihat perbandingan ini. Di kiri ada pembaca pasif, tipe yang ya udah nerima informasi gitu aja, tapi di kanan ada pembaca kritis yang aktif bertanya, ngevaluasi, ngebongkar. Pembaca kritis itu nggak cuma nanya apa isi tulisannya, tapi yang jauh lebih penting kenapa tulisan ini dibuat kayak gini. Oke, terus gimana dong caranya biar kita nggak sekedar dibaca? Jawabannya ya ini, dengan membaca kritis. Gampangnya gini, membaca kritis itu seni buat nerapin pemikiran kritis ke setiap bacaan. Tujuannya bukan cuma ngerti apa yang dibilang, tapi juga ngebongkar kenapa itu diomongin. Anggap aja ini tuh kayak kita punya semacam penglihatan sinar X buat teks. Kemampuan super yang bikin kita bisa ngeliat nembus kata-kata di permukaan, langsung ke struktur, niat, dan bias yang jadi fondasi tulisan itu. Keren kan? Nah, yang menarik, kekuatan super tadi itu ternyata ada langkah-langkah praktisnya loh. Ini sebuah proses. Kita mulai dari interpretasi sama analisis dasar. Terus naik level ke inferensi dan evaluasi buat ngecek kredibilitasnya. Akhirnya, kita bisa menjelaskan apa yang kita temuin dan yang paling penting, melakukan regulasi diri. Siap buat ngoreksi pemikiran kita sendiri kalau emang perlu. Ini siklus berpikir yang utuh. Jadi, poin utamanya adalah semua toolkit ini bisa langsung kita pakai ke media yang kita konsumsi setiap hari. Yuk, kita lihat gimana caranya di beberapa jenis teks yang paling sering kita temui. Pas baca berita, coba deh langsung tanya, kira-kira siapa ya yang diuntungkan dari cara cerita ini disajikan? Pertanyaan simpel ini bisa bantu kita ngelihat potensi keberpihakan, bahkan di laporan yang kelihatannya paling objektif sekalipun. Kalau editorial, ini kan pada dasarnya opininya media itu sendiri. Jadi, penting banget buat nanya, posisi atau agenda apa sih yang sebenarnya lagi mereka dorong? Ini bantu kita buat paham kenapa mereka punya pandangan seperti itu. Nah, advertorial ini jago banget nyamar jadi artikel informatif. Jadi, pertanyaannya bukan cuma produk apa yang dijual loh, tapi juga gaya hidup, nilai atau ide apa sih yang diam-diam lagi dijual barengan sama produknya. Dan yang ini juga penting banget. Di balik setiap tulisan opini, itu pasti ada akarnya. Sebuah ideologi atau cara pandang tertentu yang jadi landasannya. Tugas kita sebagai pembaca kritis yaitu menggali dan ngelihat akar itu. Ujung-ujungnya, semua keterampilan ini ngarah ke satu tujuan. Ngubah kita dari konsumen informasi yang pasif jadi pembaca yang berdaya. Pembaca yang bisa mikir buat dirinya sendiri, nggak gampang dimanipulasi, dan mampu ngambil keputusan berdasarkan analisis yang matang. Oke, sebagai penutup, saya mau ninggalin tantangan buat Anda. Mulai hari ini, pas Anda baca apapun, entah itu artikel berita, postingan di media sosial, atau bahkan email, pertanyaan kritis pertama apa yang bakal Anda ajuin? Perjalanan Anda jadi pembaca kritis dimulai sekarang juga.